Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kelas Maya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi linier. Let's go. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami cara menggambar grafik persamaan garis lurus atau dengan nama lain grafik fungsi linier. Sebagai contohnya, gambarlah grafik dari Y sama dengan 2X ditambah 6. Maka cara penyelesaiannya, yang pertama, kita membuat tabel dulu. Tabel yang seperti itu ya. Terdiri dari 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan juga terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Pada kolom pertama isikan X, Y, kemudian yang bawahnya ini buka kurung, X, Y, tutup kurung. Berarti di tabel ini nanti kita akan menentukan yang namanya titik potong ya, titik potong grafik ini terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Yang pertama, isikan pada sebelahnya X ini angka 0. Artinya ini untuk titik pertama adalah X-nya 0, Y-nya berapa, ini nanti yang kita hitung. Jadi 0, berapa ya. Langkah kedua adalah Y-nya yang ditambahkan 0. Berarti nanti titiknya ini adalah berapa, 0. Jadi nanti X-nya kita cari. Let's go. Ikuti terus ya. Yang pertama, perhatikan kolom untuk yang ini ya. Ini di sini X-nya sudah kita tentukan 0 ya. X-nya 0. Berarti Y-nya berapa? Kita cari dengan cara menuliskan dari persamaan grafiknya atau persamaan kurvanya. Tuliskan dulu. Setelah itu, karena di sini X-nya 0, maka X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga didapatkan Y sama dengan 2 kali 0. Jadi X-nya ini diganti dengan 0 ya. Bisa dimengerti ya. 2 dikali 0 ditambah 6. 2 dikali 0 berapa? 0. Sehingga 0 ditambah 6 hasilnya 6. Jadi didapatkan Y sama dengan 0 ditambah 6, jadi Y sama dengan 6. Setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 6, selanjutnya 6 ini kita masukkan di kolom Y ya. Kita masukkan di kolom Y. Nah, sudah ada X-nya 0, Y-nya 6. Maka titik di sini ditulis dalam bentuk koordinat titik, jadi kurung X, Y. Nah, jadi didapatkan titik potong yang pertama adalah 0,6. Baik. Sekarang berikutnya. Di sini pada kolom berikutnya ini ya. Ini Y-nya sudah ada 0. Kita cari nilai X-nya, di sini belum ada. Caranya bagaimana? Oke, caranya adalah menentukan nilai X. Nah, ini kan nilai X yang kita cari. Yang pertama, tuliskan persamaannya, persamaan kurvanya ya. Y sama dengan 2X ditambah 6. Setelah itu, karena ini Y sama dengan 0, maka Y di sini kita ganti dengan angka 0. Sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 2X ditambah 6. Sampai di sini bisa memahami?
Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk mendapatkan nilai X, maka ini caranya harus ada yang dipindahkan. Nah, atau dengan kata lain, kedua ruas dihilangkan 6-nya. Jadi kiri dan kanan masing-masing dikurangi 6. Ya, itu caranya menurut ilmu aljabar ya. Jadi kanan dan kiri dikurangi 6, sehingga yang kanan nanti 6-nya hilang. Yang kiri 0 dikurangi 6 adalah negatif 6, sehingga didapatkan hasilnya adalah negatif 6 sama dengan 2x. Yang ini 6 dengan min 6 sudah hilang ya, sehingga tinggal 2x saja di ruas kanan. Yang ruas kirinya adalah negatif 6x. Sampai di sini bisa diikuti. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk menentukan nilai X ini, maka ruas kanan dan ruas kiri masing-masing dibagi dengan depannya X ini, koefisiennya itu 2. Jadi kanan dan kiri masing-masing dibagi 2. Nah, seperti ini ya. Yang kiri dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. Sekarang yang kiri, negatif 6 dibagi 2 berapa? Negatif 3, pinter. Sekarang yang kanan, 2x dibagi 2, 2-nya dicoret, sehingga yang kanan tinggal X saja. Jadi didapatkan negatif 3 sama dengan X. Atau kalau ditukar letaknya menjadi X sama dengan negatif 3. X ini nilainya ini kita masukkan ke kolom yang atasnya sini ya. Nah, sehingga koordinat titiknya menjadi buka kurung negatif 3,0. Nah, kuncinya ada di tabel ini. Setelah di tabel ini sudah terisi semuanya, selanjutnya kita membuat salib sumbu. Nah, jadi itu titiknya ya. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Nah, sekarang untuk membuat salib sumbunya kita tetap berpatokan pada tabel ya, tabel yang sudah kita buat tadi beserta isinya tentunya ya. Nah, yang tadi kan, nah ini 0,6 negatif 3,0. Setelah itu kita buat grafiknya, yaitu dengan pertama buat salib sumbu dulu. Yang mendatar adalah sumbu X. Ingat-ingat yang mendatar ini adalah sumbu X. Dan sumbu X ujungnya kiri kanan harus diberi tanda panah. Artinya sumbu X ini panjangnya tak berhingga. Ngerti maksudnya ya? Sekarang yang berikutnya adalah sumbu Y. Sumbu Y arahnya vertikal atau ke atas ke bawah. Ini juga harus ujungnya diberi tanda panah karena sumbu Y juga panjangnya tak berhingga. Sudah, kalau sudah tuliskan dulu 0 di pusat salib sumbunya. Setelah itu pada sumbu X masing-masing diberikan skala, di mana skala itu setiap ini sub-sub ini milih jarak yang harus sama ya, supaya nanti gambarnya itu bisa pas. Nah, 0 ke kanan berarti bilangannya positif ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian sekarang yang ke arah kiri juga dikasih skala-skala dengan jarak yang sama. Karena ke kiri berarti angkanya adalah negatif. Nah, negatif 6, negatif 7, negatif dan seterusnya, masih banyak sekali di sebelah kirinya ini ya. Oke. Sekarang untuk yang sumbu Y. Berarti kalau yang ke atas diberikan skala juga dengan panjang yang sama masing-masing ruasnya. Yang ke atas berarti bilangannya positif ya. Kemudian yang ke bawah bilangannya negatif.
Oke, setelah salib sumbu kita buat dengan keterangan bilangan-bilangannya sudah lengkap, selanjutnya kita letakkan titiknya ini satu persatu. Yang pertama, yang titik 0,6 dulu. Di manakah letak 0,6? 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6. Saya tahu titiknya di mana? Nah, disitulah titik 0,6 ya. Jadi titiknya jatuh ke sini 0,6. Berikutnya adalah negatif 3,0. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya 0. Berarti X-nya negatif 3. Perhatikan titik yang jatuh. Disitulah letak negatif 3,0. Baru grafiknya atau kurvanya adalah kita tinggal menghubungkan dari dua titik tersebut dengan menggunakan penggaris, karena ini adalah fungsi linier. Jadi kurvanya berbentuk garis lurus seperti itu. Nah, dan garis ini juga panjangnya sebenarnya tak hingga, bisa ke atas ke bawah. Nah, tapi melalui dua titik ini. Nah, begitulah gambar dari kurva Y sama dengan 2X ditambah 6. Sampai di sini bisa diikuti. Oke. Sekarang berikutnya untuk yang nomor 2. Gambarlah grafik dari 3Y sama dengan X ditambah 3. Sekarang penulisannya bagaimana? Yang pertama, membuat tabel. Nah, tabel dengan ukuran atau ordo 3 kali 3, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Ya, harus selalu itu minimal ya. Kalau ditambah lagi boleh, tapi ini sudah cukup. Kemudian diberikan X, Y, dan buka kurung X, Y. Setelah itu langkah berikutnya adalah X-nya diberikan angka 0. Kemudian Y, yang kolom berikutnya adalah Y-nya yang diberikan 0. Nah, sekarang kita fokus pada kolom ini. X-nya sudah dikali 0, maka Y-nya berapa? Nah, langkahnya sama seperti yang nomor 1 tadi. Mencari atau menentukan nilai Y. Caranya adalah kurvanya ditulis dulu persamaannya. Ya. Kemudian di sini X-nya 0, berarti X-nya diganti 0. 0 tambah 3 sama dengan 3 ya. Jadi 3Y sama dengan 3. Selanjutnya kanan dan kiri dibagi dengan koefisien Y. Berarti kanan dan kiri dibagi 3 masing-masing. Sehingga didapatkan yang kiri 3 dengan 3 dicoret, tinggal Y saja. Yang kanan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Angka 1 ini, nilai Y ini kita masukkan ke tabel di mana? Ini letak untuk Y. Kita lihat, dimasukkan ke sana. Nah, 1. Jadi di bawahnya ini koordinat titiknya menjadi 0,1. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Sampai di sini sudah lebih paham? Oke. Sekarang kita lihat pada kolom yang terakhir, kolom yang berikutnya. Di sini sudah ada nilai Y, nilai X-nya yang belum ada ya. Ini kan untuk X ya. X-nya belum ada, bagaimana cara mencarinya? Perhatikan langkah berikut. Cara menentukan nilai X. Yang pertama, tulislah persamaan dari kurva ini. Kemudian gantilah Y-nya dengan 0. Kuncinya. Nah. Ya. Ini kurang ya. Harusnya kan 3Y. 3 kali 0 tetap hasilnya 0 ya, nggak pengaruh. Nah, jadi 0 sama dengan X ditambah 3. Kemudian kanan dan kiri masing-masing dikurangi 3. Kenapa kurangi 3? Karena ini ada plus 3 ya. Sehingga didapatkan
yang kiri negatif 3, yang kanannya X. Kemudian ditukar, jadi X sama dengan negatif 3. Nilai ini kita masukkan ke dalam tabelnya. Oh, ini negatif 3. Setelah itu koordinat titiknya menjadi negatif 3,0 ya. Jadi sekarang kita memiliki dua titik. Titik yang pertama 0,1, titik yang keduanya adalah negatif 3,0 ya. Dari dua titik ini akan kita gambar ke dalam grafiknya atau kurvanya. Ingat, tabel tetap ditulis kembali ya, karena di halaman ini kita nggak bisa gambar kalau nggak tahu tabelnya. Nah, ini isinya. Setelah itu baru gambar grafiknya. Yang pertama dilakukan adalah membuat salib sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X dulu mendatar, kemudian sumbu Y vertikal. Setelah itu letakkan 0 sebagai pusat salib sumbunya. Setelah itu X yang ke kanan ini kita buat ruas-ruas dengan jarak yang sama setiap ruasnya. Setiap ruas diberi keterangan bilangannya, angka, nah, dan seterusnya. Kemudian yang ke arah kiri dibuat ruas-ruas juga. Setelah itu diberi keterangan angkanya. Kemudian Y yang ke atas kasih ruas dengan angkanya positif, dan Y yang ke bawah diberikan ruas juga dengan angka yang negatif. Sekarang kita gambar dulu titik 0,1 ini. Di mana letaknya 0,1? Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Perhatikan titik yang jatuh itu. Nah, disitulah letaknya 0,1. Kemudian yang berikutnya ini titiknya adalah negatif 3,0. Dari titik itu letaknya adalah X-nya negatif 3, Y-nya adalah 0. Nah, di situ letaknya. Baru tarik garis dari kedua titik itu. Nah, jadi memotong dua titik tersebut. Ini adalah gambar dari kurva 3X sama 3Y sama dengan X ditambah 3. X ditambah 3. Gitu ya, sudah semakin jelas. Oke, saya yakin semuanya sudah bisa mengikuti dengan baik ya. Kalau kira-kira masih belum sedikit-sedikit masih belum jelas, bisa diputar kembali videonya. Oke, sekarang ini latihannya ya, biar lebih paham lagi tentang materi ini. Nah, jadi kamu gambar ini di buku tulisnya. Silakan soalnya di foto atau di screenshot. Kemudian nanti silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Atau kalau ada kesulitan bisa tanya ke orang tuanya atau ke bapak ibu gurunya. Begitu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap rajin belajar biar sukses ya, tetap semangat, tetap berdoa, tetap berusaha agar cita-cita kalian bisa tercapai dengan baik. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.